dalam bab apa saja dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan bersama-sama mengkaji tentang menjalani hari-hari dengan tawakal. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tawakal adalah penyandaran hati secara totalitas dengan penuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal mendatangkan berbagai macam kemaslahatan, menangkal berbagai macam kemudaratan, baik yang terkait dengan urusan dunia maupun yang terkait dengan urusan akhirat. Jadi seluruhnya secara totalitas disandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau pun juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tawakal adalah i'timadul qalbi 'alal wakili wahda, yaitu ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita bertawakal. Saudara kaum muslimin, azzanallahu wa iyyakum. Berkaitan dengan tawakal ini, tentu pembahasan tawakal sangat penting, ya, super penting. Baik untuk kaum muslimin secara umum, terlebih lagi untuk mereka yang setiap hari mengemban misi dakwah para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Kenapa bisa kita katakan penting? Karena tawakal merupakan sifat orang-orang yang beriman. Dan tawakal merupakan derajat yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi yang terkait dengan ketauhidan seseorang. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang beriman jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetar hatinya. Jika dibacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, Al-Qur'an, imannya bertambah dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi tawakal merupakan sifat orang-orang yang beriman, terkait erat dengan keimanan seseorang. Dan bahkan di dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa tawakal merupakan bukti keimanan seseorang. Jadi bukti nyata keimanan seseorang itu ada pada tawakal. Dan bahkan bisa kita katakan tawakal merupakan syarat keabsahan keimanan seseorang. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang beriman. Jadi tawakal
merupakan bukti keimanan. Tawakal merupakan syarat keimanan. Sehingga bisa kita katakan tawakal ini terkait dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tauhid seseorang, maka akan semakin kuat pula tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimin, azanallahu wa iyyakum. Bisa juga kita katakan bahwa tawakal ini hampir separuh daripada agama. Kalau kita lihat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah agama terdiri dari ibadah dan nasta'in, beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, ini adalah bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan banyak sekali terkait dengan keutamaan tawakal. Di antaranya keutamaan tawakal yang pertama adalah orang yang bertawakal, yang benar-benar bertawakal kepada Allah, dia akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Hal ini berkaitan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari jalur Imran bin Husain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Akan ada dari umatku masuk surga tanpa hisab sebanyak 70.000. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapakah gerangan mereka yang masuk surga tanpa hisab itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Humul ladzina la yaktawuna wa la yastarqun wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Jadi salah satu ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab, mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab. Salah satunya menghiasi diri kita, keseharian kita dalam bab apa saja dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian keutamaan yang kedua, tawakal ini merupakan sebab seseorang akan meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, tidak mungkin ia akan tersesat di dunia. Kalau seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mungkin akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka yang bertawakal. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika kamu sudah punya tekad yang bulat, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi kalau kita sudah punya niat, sudah punya tekad untuk melakukan amal-amal kebaikan, jangan ditunda. Segera laksanakan niat baik tersebut dan serahkan keputusan terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, minta yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita. Karena bisa jadi sesuatu yang baik menurut kita ternyata tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu sebaliknya. Banyak hal, mencari pekerjaan, mungkin memilih tempat sekolah, mungkin diantaranya adalah dalam mencari jodoh. Minta yang terbaik menurut Allah, bukan menurut mata kita. Karena bisa jadi mata kita masih dihiasi dengan syahwat yang begitu tinggi dan melebihi daripada keimanan kita. Jadi minta yang terbaik kepada Allah. Kalau sudah punya niat baik, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah kita yakin dalam akidah kita bahwa masing-masing orang rezekinya sudah tertulis? Sebelum kita lahir, sebelum istri kita lahir, sebelum anak kita lahir. Kenapa harus takut? Padahal Allah sudah menjamin. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Serahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau hidup sendiri maupun berdua, Allah tetap akan memberikan rezekinya. Jadi serahkan totalitas kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan mendatangkan kecintaan dari Allah. Seorang hamba yang dicintai oleh Allah, Allah akan tunjukkan kebaikan kepadanya. Allah tidak akan sia-siakan dia. Allah akan beritahu dia jalan-jalan kebaikan. Allah akan tuntun dia. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba. Wallahu taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.